Kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita One Piece chapter 1179 yang pastinya bakal keren banget. Chapter kali ini berjudul Nerona Imu Datang. Dari judulnya sudah pasti terbayang kalau chapter ini akan berfokus kepada karakter Imu, di mana cerita sebelumnya memperlihatkan Imu yang kembali ke Merijoa setelah dia gagal mendomi reversi Nika dan Nighthawk. Chapter sebelumnya ditutup dengan Imu yang ingin pergi ke suatu tempat. Kali ini reaksi para Gorosei terkejut saat Imu berencana meninggalkan singgasananya dengan fisiknya yang asli. Senwar Kyuri mencurigai kalau tujuan Imu adalah ingin pergi ke Elbaf kembali, namun memakai wujud aslinya. Sementara Sen Jupiter meminta Imu untuk memikirkan kembali rencananya. Menurut Jupiter, Imu tidak boleh turun ke dunia bawah. Lalu si tikus Frotling alias Garling si rambut pisang datang bak seorang pahlawan. Dia pun berkata, ini bukan waktunya untuk diam. Berapa lama lagi tanah suci bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Ucap Garling. Garling menginfokan kembalinya Samrock ke Merijoa berhasil meredakan kondisi di Merijoa yang sebelumnya tidak kondusif. Karena kita tahu Imu sempat berkata bahwa Merijoa sedang terbakar. Garling melanjutkan kalau penghuni dunia bawah telah menggunakan taktik mereka untuk membuat para bangsawan dunia kelaparan, yang berarti strategi pasukan revolusi berhasil. Selanjutnya Garling bilang, apa gunanya seorang pemimpin yang bahkan tidak bisa memberi makan pasukannya dalam kondisi ini? Jadi ingat program MBG nih Mimin. Tetapi lanjut kepada penjelasan Garling. Garling bilang, prioritas kita sekarang adalah mengumpulkan kekuatan militer yang dibutuhkan untuk mendominasi dunia. Bahkan para mantan pemimpin markas besar angkatan laut juga harus ikut. Selanjutnya dering telepon berbunyi. Garling ditelepon oleh York yang mengeluh dan menanyakan tentang stok makanan. Seperti yang kita tahu, York adalah salah satu Vegapunk yang suka makan. Jadi tanpa makanan dia tidak akan bisa bekerja dengan fokus, sehingga saat ini dia pun kelaparan. Garling pun meminta York untuk memproduksi Mother Flame, yang berarti ada kemungkinan beberapa pulau akan dimusnahkan seperti Lulusia. Garling pun menyadari satu persatu kekacauan datang dan dimulai saat Nika telah muncul kembali. Para Gorosei mendiskusikan apakah ini sebuah kebetulan atau fenomena yang tak bisa dihindari. Lalu Jupiter memberi saran kepada Imu, lebih baik tidak meninggalkan kastil Pangea dan mengirim Laksamana Admiral atau Akainu pergi ke Elbaf. Tetapi Sen Nusjuro bilang, itu tidak akan cukup, mengingat ada beberapa insiden lain yang terjadi saat ini, dan kita tidak bisa berbuat apapun. Lalu War Kyuri pun bangkit dari kursinya dan mengatakan, kalau begitu kita harus bla bla bla. Sebelum War Kyuri berkata, Imu memotong penjelasannya. Imu pun bilang, War Kyuri, ini bukanlah sebuah kebetulan. Kesombongan, kemalasan, kelalaian, dan keangkuhan, kau harus kesampingkan hal ini. Semua kejadian ini memang tidak bisa terhindarkan. Lalu Imu mengingat satu persatu karakter yang akhirnya membuat kejadian saat ini terjadi. Pertama Rox Disebek yang bilang dia akan kembali. Lalu Roger yang memulai era bajak laut besar untuk mencari One Piece. Selanjutnya kelahiran Putri Duyung Shirahoshi. Dilanjutkan dengan hilangnya buah iblis Nika yang dicuri oleh Shanks. Lalu ada rencana besar dari Harald. Dan kebenaran mengenai Loki yang bergerak dalam kabut untuk menghancurkan kapal pemerintah dunia. Lalu dilanjut dengan kematian Shirohige yang melindungi era baru atau Monkey D. Luffy dan kehadiran sosok Marshall D. Teach. Sementara juga ada flashback Raja Cobra yang menyinggung Ratu Nefertari di Lily. Tidak hanya itu, ada momen flashback Imu mencincang foto Luffy dan Teach yang dianggap sebagai sosok Joy Boy dan Davy Jones yang baru. Dan saat itu Imu berkata, apakah kalian akan terus membuatmu menderita? Lalu ditutup dengan keinginan Imu untuk menangkap Vivi.
Imu dengan jelas mengungkapkan, ini semua mulai terjadi sejak dahulu kala, yang berarti orang-orang yang telah dijelaskan tadi seperti reinkarnasi atau sosok-sosok lama yang terasa seperti hidup kembali dan menghambat impian dari Imu. Lalu Imu berpesan kepada para Gorose, "Aku serahkan tanah suci kepada kalian." Beberapa Gorose pun menentangnya. Namun Garling dan Nusjuro bilang, kita tidak punya wewenang untuk melarang dia. Mars nampak cemas, sementara Warkyuri dan Jupiter mempertimbangkan dampak apa yang terjadi jika Imu pergi ke dunia bawah. Detik itu juga Imu meninggalkan Mary Joa dan pergi ke Elbaf dengan teleportasi Abyss. Kembali ke Elbaf, Gerd terlihat sedang mempermainkan Somers yang tidak berdaya. Saat Somers meregenerasi tubuhnya, Gerd melepasnya kembali seperti mainan. Lalu Goldberg juga memperlihatkan kalau Somers punya jantung besi atau jantung mekanik yang unik. Zoro yang penasaran berusaha menghancurkan jantung itu untuk mengecek apakah Somers masih bisa beregenerasi jika jantung itu dihancurkan. Dan uniknya, Somers malah ketakutan mendengar ancaman Zoro. Nampaknya regenerasi itu berasal dari jantungnya. Sementara di sekolah Walrus, Usopp dan Brook tak berdaya. Menurut Franky, tulang Usopp dan Brook patah semua, dan Franky berencana mengubah mereka menjadi cyborg seperti dirinya. Lalu apakah ini akan menjadi upgrade buat Gaddi Usopp? Menarik untuk ditunggu. Sementara Jinbe mencari Chopper agar bisa mengobati Usopp dan Brook. Di sisi lain, Killingham marah kepada Sanji yang telah mengalahkannya. Sementara Gunko nampak telah dibekukan oleh kekuatan Loki dan Ragnir. Lalu Loki melihat sekolah nampaknya aman karena telah dibekukan. Lilith pun menjelaskan ini berkat penemuannya. Tetapi Loki kesal karena persediaan makanan juga ikut beku dan makanannya menjadi tidak enak. Namun tidak ada cara lain, mereka semua harus tetap makan untuk memulihkan tenaga. Luffy lalu bertanya kepada Loki, apakah orang yang dibekukan Loki tadi telah mati? Lalu Loki menjawab, itu adalah pembekuan instan. Jadi dia tidak akan mati, tetapi dia hanya bisa dicairkan oleh Ragnir. Bagaimanapun orang itu tidak akan bisa melarikan diri, ucap Loki. Tanpa mereka tahu kalau Imu telah berhasil lolos, meskipun Gunko telah tertangkap. Dan inilah puncak tragedinya. Nami masih menghujani Elbaf dengan hujan memakai kekuatan Zeus. Lalu dia kaget saat ada kilatan petir hitam yang sangat besar di area hutan dekat kastil kerajaan. Tidak hanya satu, tetapi muncul beberapa titik petir hitam yang berasap hitam pula dan membuat para warga kaget juga. 5 titik petir hitam muncul membentuk suatu lingkaran sihir di atas kastil kerajaan Aurus. Lalu muncul irama-irama aneh saat lingkaran sihir itu muncul. Rumah-rumah raksasa serta pohon-pohon tiba-tiba bisa bicara seperti Homis kekuatan Big Mom. Mimin saja sampai bingung kenapa kemunculan Imu malah mirip dengan Nika yang diiringi irama-irama lagu. Dan selanjutnya, satu petir besar menyambar di tengah kastil. Nampaknya itu adalah Haki Raja yang menyambar kastil itu. Kolon dan anak-anak lainnya pingsan seketika. Sementara Loki menyadari kalau ini adalah Haki Raja yang mereka rasakan sebelumnya. Luffy pun masih dalam posisi orang tua yang tak berdaya. Sementara di dalam kastil, Imu akhirnya muncul dalam kondisi yang buruk. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya gemetar hebat. Mungkinkah ini konsekuensi jika Imu meninggalkan tahtanya? Selanjutnya Imu bertransformasi ke wujud aslinya. Somers dan Killingham menyadari kalau yang mulia Imu telah datang. Selanjutnya di atas puncak kastil berdiri seseorang. Tex memperkenalkan dia sebagai pencipta pemerintah dunia, salah satu dari 20 pemimpin awal. Kemampuannya adalah buah iblis. Penampilannya juga nyentrik, rambut putih, tubuh gelap layaknya ras Lunarian, matanya yang khas, dan membawa tombak serta dikelilingi awan hitam dan bertanduk seperti iblis.
Dialah sang raja dunia, Saint Nerona Imu.